Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Sebelum mulai pelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Doa Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 kelas 3 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Anak-anak silakan buka LKS 3A halaman 27 dan buku petik 3A halaman 33. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak manusia ada di dalam kandungan. Pertumbuhan manusia terus berlanjut setelah lahir, mulai dari bayi yang telah lahir mengalami pertumbuhan menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai lansia. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat badan. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan manusia akan mengalami masa lansia atau yang disebut lanjut usia. Perhatikan gambar pertumbuhan manusia berikut ini. Pertumbuhan merupakan proses perubahan volume, ukuran, bentuk, dan fungsi pada makhluk hidup. Contohnya, pertama tubuh menjadi besar, bertambah tinggi, dan bertambahnya berat badan. Coba kalian perhatikan seorang bayi, badannya kecil, lemah, dan belum bisa bergerak banyak. Gerak seorang bayi masih terbatas. Dia hanya mampu menggerakkan kaki dan tangannya. Dengan bertambahnya usia, maka bayi tersebut mulai bisa tengkurap, kemudian duduk. Artinya badannya sudah mulai dapat bergerak dan ototnya bertambah kuat. Badannya juga tumbuh menjadi lebih besar, kemudian dia mulai belajar berdiri dan akhirnya dapat berjalan. Hal itu menunjukkan bahwa otot kakinya sudah semakin kuat. Jadi pertumbuhan berbeda dengan perkembangannya. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contohnya sewaktu bayi, kamu belum dapat makan dan minum sendiri. Kini kamu berada dalam tahapan masa anak-anak, sehingga dapat makan dan minum sendiri. Perkembangan berkaitan dengan pertambahan kemampuan makhluk hidup. Contohnya, manusia dapat berjalan dan berbicara, manusia dapat makan dan minum sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, antara lain sebagai berikut. Pertama, faktor yang diturunkan orang tua atau disebut faktor genetis. Contohnya, Linda memiliki rambut lurus karena kedua orang tuanya juga berambut lurus. Faktor yang kedua yaitu makanan bergizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Faktor ketiga yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan yang bersih membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi ciptakanlah lingkungan yang bersih di daerah kalian ya. Faktor keempat yaitu kebiasaan berolahraga. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Faktor kelima yaitu istirahat. Beristirahat diperlukan untuk mengembalikan tenaga. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Nah, untuk anak seusia kalian, lama tidur yang baik adalah 10 jam sehari. Pertumbuhan dan perkembangan tentu ada penyebabnya. Misalnya tubuh seseorang akan bertambah jika makannya teratur. Namun sebaliknya, tubuh seseorang menjadi kurus karena kekurangan asupan makanan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Salah satunya adalah makanan sehat dan bergizi. Tubuh membutuhkan makanan sehat dan bergizi seimbang. Makanan sehat artinya makanan yang bersih dan bebas penyakit. Sedangkan makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi dalam jumlah seimbang. Zat-zatnya diantaranya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat dinamakan juga zat tepung. Karbohidrat berguna sebagai sumber tenaga. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat misalnya padi, singkong, jagung, kentang, gandum, dan ubi. Karbohidrat merupakan makanan pokok sehingga harus ada di dalam menu makanan. Nasi yang kita makan sehari-hari adalah karbohidrat yang berasal dari beras. Selanjutnya ada protein. Protein disebut juga zat putih telur. Protein ada yang berasal dari hewan dan ada yang berasal dari tumbuhan. Yang berasal dari hewan disebut protein hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein hewani misalnya ada telur, hati, daging, dan ikan. Sedangkan protein nabati misalnya kacang-kacangan, misalnya kacang almond, kuaci, kacang tanah, dan lain-lain. Nah, fungsi protein itu sendiri adalah sebagai zat pembangun tubuh dan menggantikan sel-sel yang rusak.
Selanjutnya ada lemak. Lemak wujudnya mirip minyak, berguna sebagai sumber panas dan sumber tenaga. Lemak juga ada yang berasal dari hewan dan ada juga yang berasal dari tumbuhan. Yang berasal dari hewan disebut lemak hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Lemak hewani berasal dari lemak daging, susu, dan minyak ikan, sedangkan lemak yang berasal dari tumbuhan atau lemak nabati, contohnya misalnya lemak kelapa, jagung, dan kedelai. Dan yang perlu kita ingat, lemak di dalam tubuh itu tidak boleh berlebihan ya, karena kelebihan lemak dapat menyebabkan tubuh kegemukan. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan zat penting namun tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Vitamin hanya didapat dalam makanan. Vitamin ada beberapa macam, yaitu vitamin A, B, C, dan D. Vitamin berguna sebagai zat pengatur dan menjaga ketahanan tubuh. Nah, di masa pandemi seperti ini, kita jangan lupa minum vitaminnya agar imun tubuh kita kuat dan sehat. Terakhir ada mineral dan air. Mineral merupakan zat anorganik yang terkandung dalam makanan. Mineral yang diperlukan tubuh misalnya zat besi, yodium, zat kapur, dan fosfor. Nah, mineral banyak terdapat pada sayur-sayuran dan garam. Mineral berfungsi untuk memelihara proses di dalam tubuh. Kekurangan mineral menyebabkan berbagai macam penyakit. Misalnya kekurangan zat besi menyebabkan kurang darah atau anemia, kekurangan zat kapur menyebabkan tulang keropos, dan kekurangan yodium menyebabkan penyakit gondok. Nah, itulah info seputar makanan sehat dan zat-zat penting yang ada di dalam makanan, serta pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang tugasnya adalah bukalah LKS 3A halaman 44. Di situ ada bagian C. Kerjakanlah mulai dari nomor 1 sampai 5, kerjakan langsung di LKS-nya ya. Karena kalian sudah kelas 3, maka wajib menulis dengan pulpen, tidak boleh pensil lagi ya. Wajib memakai pulpen. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan kirim ke ibu guru. Selamat mengerjakan.